7 dekorasi yang cocok untuk rumah minimalis. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Halo Bunda semua. Aku mau mulai dengan satu pertanyaan yang jujur aja sering banget terjadi di hidup kita. Pernah nggak kamu pulang ke rumah, buka pintu, naruh tas, terus bukannya lega malah langsung mikir, kok capek ya lihat rumah sendiri? Padahal rumah itu tempat istirahat, tempat kabur dari dunia luar yang ribut, deadline, macet, dan cat kerjaan yang datangnya suka nggak kenal waktu. Aku pernah ada di titik itu. Rumah nggak kecil-kecil amat, tapi rasanya sempit. Bukan karena kurang luas, tapi karena terlalu banyak hal yang nggak perlu. Dan lucunya, dulu aku kira solusi dari semua itu adalah beli barang baru. Padahal justru sebaliknya. Hari ini aku mau curhat sekaligus berbagi tentang 7 dekorasi yang cocok untuk rumah minimalis. Bukan versi majalah yang kelihatan mahal dan jauh dari realita, tapi versi kehidupan sehari-hari yang logis, bisa diterapkan, dan efeknya kerasa. Kita mulai dari yang pertama, cermin besar. Banyak orang mikir cermin itu cuma buat ngaca, padahal di rumah minimalis, cermin itu alat sulap. Contoh nyatanya gini, ruang tamu kecil, sofa nempel tembok, cahaya cuma dari satu jendela. Kalau kamu pasang cermin besar di posisi yang tepat, cahaya memantul ke segala arah. Ruangan terasa 2 kali lebih luas. Aku pernah datang ke rumah teman yang tipe rumahnya standar banget. Begitu masuk, rasanya lega. Ternyata rahasianya cuma satu cermin besar di dinding. Bukan cermin mahal, bukan desain ribet, tapi penempatannya tepat. Secara psikologis, mata kita itu gampang ketipu. Ketika melihat pantulan ruang, otak langsung nerjemahin. Oh, ruangnya luas, dan perasaan tenang itu langsung muncul. Bonusnya, kamu jadi lebih sering sadar sama penampilan sendiri. Bukan buat narsis, tapi minimal nggak keluar rumah pakai kaos kebalik. Dekorasi kedua, tanaman indoor. Ini sering banget bikin orang mundur karena mikir, aku nggak bisa ngerawat tanaman. Tenang, kamu bukan satu-satunya. Aku juga pernah buang tanaman dengan niat baik. Tanaman indoor yang cocok buat rumah minimalis itu bukan yang rewel. Contohnya, tanaman yang cukup disiram seminggu sekali dan tahan di dalam ruangan. Kenapa? Ini penting. Contoh realnya, ruang keluarga tanpa tanaman itu rasanya dingin, rapi, iya, bersih, iya, tapi terasa kosong. Begitu ditambah satu tanaman hijau di sudut ruangan, suasananya langsung beda. Secara logis, mata kita capek lihat warna netral terus. Putih, abu, krem, hijau itu kayak tombol reset buat otak. Makanya, orang yang sering lihat unsur alam biasanya lebih tenang. Dan lucunya, banyak orang jadi lebih peduli sama rumah gara-gara tanaman. Karena tiap hari lihat, oh tanamannya layu, berarti aku juga harus lebih perhatian sama rumah ini. Dekorasi ketiga, rak dinding sederhana. Ini penyelamat rumah minimalis yang sering disepelekan. Masalah utama rumah kecil itu bukan luas, tapi barang. Dan barang paling sering numpuk di lantai. Contoh paling real, sepatu, satu pasang di depan pintu, lama-lama jadi 5 pasang, akhirnya kelihatan berantakan walaupun niatnya rapi. Rak dinding itu mengangkat barang dari lantai ke level mata. Efeknya besar. Lantai kosong bikin ruangan kelihatan luas. Dan anehnya, ketika barang ada di rak, kita jadi lebih mikir sebelum nambah barang baru. Karena kelihatan nggak bisa pura-pura nggak ada. Dekorasi keempat, lampu dengan cahaya hangat. Aku sering datang ke rumah orang yang dekorasinya bagus, tapi rasanya nggak betah. Setelah diperhatiin, lampunya terlalu putih dan terlalu terang. Lampu putih memang kelihatan bersih, tapi kalau dipakai di semua ruangan, efeknya capek. Kayak kamu lagi
di tempat kerja terus. Contoh nyatanya, ruang keluarga. Ini tempat santai, nonton, ngobrol, bengong. Kalau pakai cahaya hangat, suasananya lebih rileks. Pulang kerja malam hari pun rasanya disambut. Secara psikologis, cahaya hangat ngasih sinyal ke otak kalau waktunya istirahat. Makanya banyak orang susah tidur karena lampu kamar terlalu terang dan terlalu putih. Dekorasi kelima, karpet polos. Ini dekorasi yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Karpet polos bikin ruangan terasa menyatu. Contoh realnya, ruang tamu tanpa karpet. Sofa berdiri sendiri, meja berdiri sendiri, semua kayak terpisah. Begitu ditambah karpet polos, semua elemen kayak ngobrol satu sama lain. Ruangan terasa utuh. Dan karpet polos itu menenangkan mata. Nggak banyak pola yang bikin otak kerja ekstra. Cocok banget buat rumah minimalis yang tujuannya bikin tenang. Bonusnya, duduk di lantai jadi lebih nyaman. Buat kamu yang suka rebahan sambil mikir hidup, ini penting. Dekorasi keenam, pajangan dinding yang bermakna. Ini poin yang sering disalahpahami. Rumah minimalis bukan berarti dinding kosong tanpa jiwa. Yang penting bukan banyaknya, tapi lebih tentang maknanya. Contoh paling sederhana, foto keluarga atau orang terdekat. Atau satu kutipan yang benar-benar kamu rasakan. Aku pernah lihat rumah yang dindingnya penuh lukisan mahal, tapi rasanya dingin. Dan aku pernah masuk rumah yang cuma ada satu foto hitam putih kecil, tapi rasanya hangat. Karena rumah itu bukan soal pamer, tapi soal cerita. Dan cerita itu yang bikin kita betah. Dekorasi ketujuh, meja kecil multifungsi. Ini dekorasi yang kelihatan sederhana, tapi sering jadi pusat kehidupan rumah. Meja kecil, tempat naruh kopi pagi, buku yang belum selesai dibaca, atau kunci yang sering lupa. Contoh realnya, tanpa meja kecil, barang-barang itu akhirnya pindah ke sofa. Sofa jadi berantakan, dan kamu jadi mikir, rumahmu nggak pernah rapi. Padahal masalahnya cuma nggak ada tempat yang tepat. Meja kecil multifungsi itu ngajarin kita satu hal penting. Setiap barang butuh rumahnya sendiri. Dan sebenarnya itu juga berlaku buat hidup. Rumah minimalis itu bukan cuma soal estetika, tapi soal manajemen hidup, tentang memilih apa yang benar-benar perlu dan melepaskan yang cuma bikin penuh. Kalau rumahmu sekarang terasa berat, mungkin itu refleksi dari hidup yang lagi terlalu penuh. Dan nggak apa-apa, kita semua pernah di fase itu. Mulai aja pelan-pelan, satu dekorasi, satu sudut, satu keputusan kecil. Karena rumah yang tenang bukan dibangun dalam sehari, tapi dari kesadaran untuk hidup dengan lebih sadar. Kalau kamu ngerasa cerita ini dekat sama hidupmu, kamu nggak sendirian. Tulis di komentar. Bagian rumah mana yang paling pengen kamu ubah? Sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga rumahmu hangat, keuanganmu aman, dan keluargamu selalu merasa cukup.